Kalau bagi saya menganggap networking itu salah satu unsur modal. Mungkin ya secara umum modal itu diartikan adanya uang untuk bisa berusaha, itu modal. Tapi sebenarnya modal itu lebih dari uang. Kita punya talenta, itu modal. Kita punya ide-ide cemerlang, itu modal yang luar biasa. Kita punya networking, itu modal yang sangat berarti. Jadi kalau kita bilang ya modal dia itu luar biasa, nggak selalu diartikan perusahaannya itu punya setoran dana yang besar gitu, tapi modal dalam arti yang luas. Begini, segala sesuatu yang kita berintis ya, yang sifatnya persiapan itu adalah suatu perjalanan kan, tapi belum menghasilkan apa-apa. Contohnya kita nih begini, saya punya restoran, kita milih lokasi, kemudian kita cari mitra, kemudian kita tuh cari kontraktor untuk bangun restorannya, kita bikin desainnya, itu semuanya proses kok, itu semua persiapan. Sampai kita milih alat-alat dapurnya, meja makannya, kursinya, buat kasir, equipmentnya, semuanya kan harus dipilih, dicari, bahkan harus harus dinego mendapat harga yang bagus kan, itu semuanya proses. Tapi semua persiapan itu belum menghasilkan apa-apa. Ukuran dari kerja keras kita ini, upaya kita, persiapan ini, ketika restoran buka, bagaimana orang datang? Itu. Jadi dalam hal ini, itu nggak bisa diukur itu. Hanya kita ini boleh referensi kepada beberapa hal. Pertama begini, kita harus yakinkan diri bahwa kita ini menyajikan kualitas. Kualitas itu juga mempunyai banyak arti. Misalnya gini, orang mau makan di pinggir jalan, kenapa? Karena dari segi enaknya itu kan berarti ada kualitasnya gitu, dari segi rasa. Ya kan? Orang pun mau, bahkan ya banyak orang-orang yang berkendaraan ya akan antre ya makan sop kaki di Jalan Kendal gitu loh. Itu kan pinggir jalan. Tapi kenapa? Karena kualitas rasanya itu adalah top. Jadi kita sendiri sebagai entrepreneur itu ya sudah harus mencoba menyusun suatu matriks ya. Kira-kira kalau saya ini mau sukses ya di dalam usaha saya ini, apa saja itunya bahan-bahannya itu. Misalnya kalau saya mau bikin harga mahal, risiko, tapi kalau kualitasnya itu bisa membenarkan harga itu, dibarengi dengan suasana restoran yang bagus, pegawai yang handal, terlatih, servis yang luar biasa, itu cocok. Jadi semua itu kembali ke kita semuanya gitu. Kita nih harus bisa mengatur. Nah seringkali di dalam mengatur resep itu ada yang salah ngitung. Nah kalau salah ngitung itu kita harus cepat melakukan perbaikan. Kalau tidak, lama-lama salah hitung itu bisa menjadi bolong yang makin lama makin besar. Sehingga tidak ketutup lagi, ujung-ujungnya kita rugi. Ujung-ujungnya tutup usaha, gagal. Ada studi yang menyatakan ya, bahwasanya setiap usaha baru yang dirintis itu tingkat kegagalannya itu di atas 90% loh. Apakah iya? Coba kita tanya teman-teman sekitar kita sendiri. Saya tuh banyak dengar cerita teman bikin usaha apa gagal, dan coba lagi usaha lain gagal. Berarti lama-lama itu ada benarnya juga, tapi saya nggak tahu apakah angkanya benar-benar 90% ya. Tapi itu setidaknya memberikan kita suatu pelajaran bahwasanya menjadi wira swasta itu adalah suatu keputusan di mana kita siap untuk menghadapi penuh ketidakpastian.